Tekad Neneng Sumiati untuk melestarikan budaya tari jaipong sudah bulat dan tidak terbantahkan. Meskipun minim dukungan alat, tempat, anggaran bahkan minimnya pengakuan, namun hal tersebut tidak menggoyahkan Neneng Sumiati untuk terus menari jaipong demi kelestariannya. Satu hal yang pasti, selama keluarga dan orang-orang yang peduli kelestarian seni jaipongan masih ada, Neneng Sumiati akan tetap berjalan. Sosok ibu tuh sosok yang tegas, baik hati, panutan buat saya pokoknya. Itu udah berapa lama? Kurang lebih 10 tahun. Dari umur berapa ya? Pokoknya tuh kelas berapa ya? Kelas 3 nggak tahu kelas 4 gitu. Cara ngajarnya tuh orangnya tegas, paling bisa bikin anak itu nyaman. Ya, jadi cepet bisanya. Ya tergantung kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, ya pasti sama ibu ditegur. Biar kesalahan yang kita lakuin itu diperbaiki pelin-pelan. Ya ibu orangnya pelin-pelan, suka bingung sendiri. Karena kan mungkin ibu juga di sini pimpinan. Jadi banyak masalahnya bukan di situ-situ aja. Semoga Sanggar Laras Pakuan semakin maju, anak-anaknya semakin maju juga, dan ibunya juga harus sabar terus. Karena kan namanya sanggar itu nggak selalu maju terus, ada jatuhnya juga. Kebetulan aku baru 1 bulan di sini, baru banget. Terus ketemu ibu, punya pengalaman banyak juga buat ngurusin anak-anak. Dikasih pertanggungjawaban di sini. Aku punya tanggung jawab di sini. Aku pertahanin, nggak mau ngecewain ibu juga. Ya di tempat yang lain, aku mengajar di sanggar juga sama seperti ini di Bogor. Tapi temen aku udah ditugasin di sana, tapi di sini belum ada pelatih. Nah, terus aku niatnya membantu di sini lah gitu. Di sana karena udah ada, ngapain banyak-banyak juga kan. Di sini nggak ada, ya udah aku kesini aja. Ibu aku baru kenal tuh baru sebulan, tapi aku menilainya dari sisi keibuan ya. Dia bisa, kalau di luar sanggar, dia bisa ngasih arahan ke aku. Arahan dari mulai percintaan, dari mulai kehidupan. Pokoknya aku belajar banyak banget dari ibu, harus sabar. Semuanya harus tergantung kepada Allah. Jangan lupain ibadahnya gitu. Ibu selalu ngajarin aku ke situ. Ibu Neneng selalu ada kalau misalnya kita latihan. Kalau misalnya ada acara di luar, baru dikasih ke saya, dikasih pertanggungjawaban ke saya gitu. Tapi selalu ada kalau tidak ada acara di luar. Gitu. Ibu harus banyak sabar karena ibu kan pemimpin ya, harus mendengarkan suara-suara yang ada di sini. Ibu-ibu yang ada anak-anaknya dititipan ke sini harus mendengarkan semuanya, harus mencari jalan tengahnya nih bagusnya kayak gimana, kayak gitu. Terus semoga Sanggar Laras Pakuan dengan adanya aku, dengan adanya Ibu Neneng, dengan adanya anak-anak yang rajin sekali latihan, semoga kita bisa seperti sanggar-sanggar lain yang bisa go internasional juga, amin. Pokoknya lebih baik lagi, sukses pokoknya. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmawat, umur saya 5 tahun. Terus Naila udah berapa lama latihan di sini sama ibu? 10 apa nih? bulan. 10 bulan, waduh udah lama dong. Udah bisa nari apa? Asmarana, Mojang, sama Langit Biru. Oh gitu. Kalau menurut Naila, ibu baik gak Ibu Neneng? Baik. Baik, ngajarnya gimana? Suka dimarahin nggak? Nggak suka dimarahin? Enggak. Baik ya? Udah bisa nari apa aja Nailanya? Asmarana, Bajidor, sama Langit Biru, sama Mojang. Oh gitu. Udah bisa ya? Ya, perlu saya sampaikan bahwa saya di sini sebagai pengurus Sanggar Laras Pakuan. Saya pengurus di Sanggar Laras Pakuan ini udah hampir 10 tahun. Dengan adanya saya di Sanggar Laras Pakuan ini, saya diberikan motivasi khususnya oleh seorang ibu, ya Ibu Neneng,
pimpinan Sanggar Laras Pakuan memberikan motivasi kepada saya. Pada saat itu saya kenal sama Ibu Neneng ini di tempat terapi, Terajem, sebelum saya masuk sanggar. Setelah saya bertemu dan saya diajak oleh teman-teman di Serajem yang mungkin salah satunya dia punya di bidang kesenian, dalam artinya dia punya ahli di kesenian gitu. Akhirnya saya dibawalah ke Sanggar Laras Pakuan ini dan sampai hari ini saya sudah 10 tahun lamanya kurang lebih. Kenapa Ibu selaku pimpinan memberikan motivasi kepada saya pada saat saya mencoba untuk jadi lengser? Dari awal pertama saya enggak Bu, saya jadi lengser, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa. Akhirnya Ibu memberikan satu motivasi kepada saya sebagai pengurus. Kamu bisa, kamu harus bisa. Kenapa orang bisa, kamu nggak bisa? Nah akhirnya saya memberikan, Ibu memberikan motivasi dan membangkitkan semangat saya. Saya mencoba sampai sekarang. Kemarin barusan juga saya ada acara. Saya bersyukur dengannya Ibu memberikan motivasi. Itulah seorang Ibu Neneng ya bagi di dalam kepengurusan sanggar. Dan saya juga bahwa ibu dan ayah saya sudah tidak ada, meninggal. Dan inilah figur seorang Ibu Neneng. Saya menganggap Ibu Neneng adalah sebagai orang tua saya atau sebagai kakak saya yang memberikan satu motivasi bagi saya perjalanan hidup saya di sanggar. Kalau saya terus terang sosok Ibu Neneng ini memang kadang secara positif dan negatif ya, dalam artian begini. Kadang Ibu selalu yang namanya ada perbedaan pendapat itu wajar. Apalagi saya sebagai pengurus perbedaan pendapat. Tetapi saya sebagai pengurus pimpinan mencari solusi. Bagaimana solusinya? Nah Ibu memberikan solusi yang terbaik. Begini, saya sebagai pengurus saya harus ikutin. Kalau yang terbaik buat sanggar, kenapa saya tidak ikutin? Inilah seorang Ibu Neneng selalu memberikan motivasi tegas. Tegas. Ya saudara, kalau sudah mengambil keputusan, nggak ada. Mau hitam-hitam, mau putih-putih, diambil keputusan. Pahit manisnya ambil sendiri. Gitu. Tetapi itu pun hasil daripada rembukan. Jadi ambillah oleh Ibu pimpinan. Yang pertama harapan saya sama Bu Neneng selaku pimpinan Sanggar Laras Pakuan. Yang pertama, senantiasa saya berdoa sama Yang Maha Kuasa, Ibu Neneng diberikan kesehatan. Ya. Yang kedua, yang namanya sanggar ini disebut pasang surut. Ya. Semakin ada peribahasa, semakin tinggi pohon, semakin kencang tiupan angin. Godaan dan cobaan Ibu harus kuat dalam menghadapi cobaan godaan. Karena kalau kita jalannya ibarat lurus aja, kita terlena. Tetapi begitu kita jalan itu, kita lebih hati-hati. Dan kalau memangnya ada cobaan, permasalahan, itu menjadikan lebih dewasa lagi dalam menyikapi persoalan dan permasalahan. Itu menjadikan pelajaran khususnya Ibu Neneng dan sebagai segenap pengurus dan pelatih. Dan harapan saya juga mudah-mudahan sanggar ini yang saya bilang, sanggar ini mudah-mudahan terus memberikan inovasi-inovasi. Meskipun tari jaipong mulai minim peminat, meskipun tari jaipong kalah bersaing dengan musik-musik K-pop, namun tekad Neneng Sumiati dalam pelestarian kesenian jaipong tidak akan pernah hilang. Sosok wanita bersahaja bernama Neneng Sumiati sudah sepantasnya mendapat dukungan penuh dari kita semua yang merasa peduli terhadap kelestarian seni budaya bangsa Indonesia.